Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Rizal Fauzi. Di video kali ini kita bakal bahas review smart tracker atau fitness tracker yang harganya sangat terjangkau, cuma 200 ribuan aja. Saya penasaran banget untuk nge-review smart tracker ini karena harganya yang murah dan ternyata udah laku banyak, ribuan. Kalau kamu cek di toko oren doang gitu ya, itu banyak toko yang jual dan ya udah banyak banget yang terjual. Nah, jadi sebagus apa sih fitness tracker dari Lige ini? Oke, langsung aja kita bahas. Kita mulai dari desain dan juga kenyamanan penggunaan. Jujur menggunakan ini selama 1 hari oke sih, nyaman, gak bikin cepet gatal juga. Meskipun ini smart tracker yang harganya sangat-sangat murah. Biasanya yang murah-murah kalau dipakai lama gampang gatal tuh ke kulit. Tapi pakai Lige ini ternyata enggak. Yang sedikit kurang menurut saya di Lige ini tuh sistem strapnya ya. Nah, sistem strapnya itu cuma ada satu ya, bagian masuknya ini yaitu bagian ini. Sedangkan ini nggak ada penopang sama sekali. Jadi kalau lumayan aktif dia sering geser-geser kayak gini. Karena dia desainnya tuh kayak gini bro. Nah, sebelah sini nggak ada penyangganya. Untuk bagian atasnya ini dia pakai metal sampai ke penyangganya ini, sedangkan bagian bawah dia masih pakai polimer. Tonjolan sensornya ini yang bikin nyaman ya, dipakai lama dia gak terlalu menonjol, jadi cukup tipis ini. Untuk ngecas smartband ini menggunakan 2-pin pogo magnetik ya. Baterainya saya gak bisa berbicara banyak ya, mungkin teman-teman ada yang udah pakai boleh sharing di kolom komentar, tapi 12 jam pakai baterainya masih 100% aja nih. Bukan 12 jam, 14 jam ya, 14 jam pakai baterainya masih di 100%. Padahal untuk sensornya saya aktifkan all day, jadi well ya baterainya awet. Untuk dimensi kalau saya ukur ini panjangnya 43 mm, jadi cukup kecil. Sedangkan kelebaran di 24 mm dan tentunya tipis banget cuma 8 mm. Dan kalau saya ukur bagian penyangganya juga masih terbilang sangat tipis ya, 10,5 mm. Bobotnya juga ringan banget ya, cuma 9 gram. Kalau dengan strap nilonnya cuma 16 gram. Kalau strap rubber 22 gram. Ini yang bikin smartband ini tuh nyaman banget untuk jadiin fitness tracker harian. Bahkan dibawa tidur sekalipun. Nah, selain strap nilonnya, ini oke lah untuk kelas harga 200 ribu ya. Apalagi udah dapat teknologinya kan. Kita dapat gratisan strap ini. Dia dari rubber, lebih panjang. Oke, ini dia Lige Smartband di pergelangan tangan saya 15,5 cm. Udah mau nyampe ke atas lagi nih. Pakai strap rubbernya ya. Untuk strap rubbernya lebih oke daripada strap nilonnya. Nah sih, ini udah gratis ya dalam paket pembelian. Langsung dapat ini juga. Sekarang kita review aplikasi dan juga akurasi sensornya kalau saya bandingkan dengan Heliostrap. Untuk aplikasinya dia menggunakan QWatch Pro. Tampilan awalnya seperti ini. Ada beberapa kartu yang bisa kita custom ya untuk kartunya. Kemudian di halaman kedua ada pengaturan perangkat. Dan di halaman ketiga profil. Aplikasi pihak ketiganya belum bisa ke Strava ya. Cuma ada Google Fit. Untuk jenis olahraga yang didukung di sini cukup banyak. Kita klik ini olahraga Go di bagian awal ya. Ini dia beberapa olahraga yang didukung. Ada olahraga lainnya. Ya palingan yang paling sering dipakai ya ini ya, lari mungkin atau bersepeda. Nah kayak gini. Nanti wearable ini otomatis jadi heart rate monitoringnya ya. Agak lama dia ngebacanya. Nah baru muncul ya, udah aktif. Jadi untuk merekam olahraga wajib dari aplikasi QWatch Pro ya untuk startnya. Karena ya doi belum ada auto detect. Ya, belum bisa ngedeteksi otomatis olahraga. Meskipun itu cuma lari dan berjalan. Nggak ada sama sekali ya. Yang harga ini cuma 200 ribuan aja. Nah bicara berjalan, kita mulai dari pedometernya ya. Ini pedometer yang dicatat menggunakan Lige Smartband ini. Total langkahnya 5093. Saya bandingkan dengan Heliostrap yang saya pasang di sini. Di lengan ya. Kalau dibandingkan dengan Heliostrap, saya pakai bener-bener barengan ya. Bener-bener barengan hari ini tidur bareng, kemudian langsung aktivitas sholat ke masjid, kemudian jalan olahraga sampai dapat 5 ribuan langkah.
perbedaannya seperti ini. Di Lige 5000 sedangkan di ini Amazfit 5274. Jadi cukup beda. Nah, ini bisa dilihat ya, mulai aktif dari sini 179, di sini juga udah ada aktif sama, titiknya 2, kemudian di titik tengah ini paling aktif, di sini juga sama. Sayangnya di Amazfit gak bisa dicek ya, itu berapa langkahnya, tapi sama persis ya. Ada 3 titik aktivitas saya, 4 titik aktivitas saya. Jadi untuk akurasinya memang masih kurang ya, kalau dibandingkan mengacu ke Helio Strap yang saya punya. Kemudian sleep trackernya berjalan dengan baik ya, berbeda dengan wearable murah kemarin yang udah saya review. Harganya murah tapi udah bangun, udah beraktivitas, masih terbaca tidur sampai jam setengah 8. Tapi di sini berjalan dengan baik ya, dari jam 10-an tidur dan bangun sekitaran jam 4. Nah, kalau dibandingkan dengan Helio Strap, di sini ada perbedaan. Yang pertama, waktu tidur di Lige di sini terbaca lebih cepat karena mungkin udah ya tiduran di kasur, jadi kebacanya jantung udah tenang, ngebaca udah tidur di jam 10 lebih 5. Sedangkan di Helio Strap terbaca tidur itu dari jam 10 lewat 14. Begitu juga waktu bangun berbeda ya di sini. Di Helio terbaca jam 4.38 dan ini yang lebih akurat, tapi saya masih tiduran di kasur. Sedangkan di sini terbaca jam 4.46. Satu lagi yang kurang di Lige di sini tidak terbaca sadar di tengah-tengah tidur ya. Ada kebangun sebentar. Sedangkan di Helio di sini ada terbaca bangun. Ini dia di jam 3 ya. Di jam 3 lebih 10 terbaca sadar. But overall untuk kelas harga 200.000 nggak ada error yang sangat parah, ini udah cakep banget ya. Bahkan untuk sleep trackernya udah lengkap juga. Di sini sudah ada baca REM atau gerakan mata cepat ketika tidur. Kemudian di bagian bawahnya bisa dilihat ya, lengkap banget untuk insight-nya. Total waktu tidur, kemudian nilainya ada ya, skornya, persentase tidur ringan, tidur nyenyak, total tidur-tidur lainnya. Kita lanjut ke heart rate. Ini grafik heart rate hari ini menggunakan Lige Smart Band. Bahwa ini karena masih tidur, kemudian bangun beraktivitas, jalan pagi, dan turun. Sekarang udah ya. Dan ini di Helio Strap. Mirip ya? Tuh, mirip. Cuman memang ada beberapa yang miss ya, beberapa yang terlewat seperti di sini. Kalau di Lige tercatat maksimal heart rate pas lagi jalan itu 133 bpm. Sedangkan di Helio Strap yang saya pasang di lengan, paling tingginya itu nyampe ke, lepas lagi 150-an. Ini pas nanjak nih 158 bpm. Lumayan beda. Tapi overall grafiknya mirip juga ya. Jadi benar-benar aktif ini heart rate sensor, heart rate monitoring di Lige. Bukan bohongan meskipun harganya 200 ribuan. Sekarang kita coba bandingkan secara real time. Oke, di sini 90 ya. Kita ketik dulu, harus diketuk ya, harus diklik untuk baca HR di Lige. Masih 0, kita bandingkan. Kalau di sini kan continuous ya, nah harganya juga 1,7 sih. Continuous terus-terusan tuh ngebaca 91. Kalau ini kayak tadi agak lumayan lama. Oke, sama ya di 90-an. Tuh 90, ini tadi turun 89, 86. Dan yang menarik di kelas harga 200 ribuan, doi juga udah ada baca HRV. Ini HRV di Lige dan juga di Helio Strap. Kemudian di sini ada oksigen dalam darah, SpO2, tekanan darah, ini fitur gimmick. Kemudian ini satu pengukuran ya, one tap measuring lah ya, mirip-mirip dengan itu. Dan ada baterai tubuh juga. Tercatat di sini baterai tubuh saya setelah aktivitas pagi ini tinggal 79. Kalau dibandingkan dengan Garmin, di sini baterai tubuh saya 41, yaitu beda algoritma ya, beda cara penghitungan lah. Dan tentu ada stress level. Next untuk pengaturan dan juga fitur selain fitness tracker. Kita mulai dari bagian atas ya. Di sini ada opsi peringatan panggilan. Jadi kalau di Helio Strap saya ya, itu nggak bisa untuk peringatan panggilan, tapi di sini bisa.
Karena gak ada layar tentunya ya cuma getaran aja, saya gak butuh makanya saya nonaktifkan. Begitu juga dengan peringatan SMS atau notifikasi, ini juga saya nonaktifkan. But overall doi punya meskipun sangat murah. Pengingat cerdas ini untuk pengingat kelamaan duduk. Bisa kita set misalkan 1 jam sekali atau 1,5 jam atau setengah jam sekali. Kemudian bisa diatur juga dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau misalkan malam gak pengen keganggu habis maghrib, ya kita ambil aja ini jadwal defaultnya. Kemudian ada temukan perangkat juga. Ini bakal getar dan getarnya kenceng bro. Tuh nyala juga ya LED-nya. Sedangkan ini pemantau kesehatan, ya saya aktifkan all day semuanya. Nah ini fitur langka juga yaitu bisa dijadiin remote kamera. Tapi remote kameranya buat kamera dari aplikasi Keywatch Pro-nya, bukan dari kamera bawaan ini. Nggak bisa kalau dari sini. Oke, kita praktekkan ya. Nih, kita praktekkan. Oh, gagal. Kenapa gagal ini teh? Nah, oke, kayaknya sih gitu aja ya untuk review saya pengalaman ya menggunakan Lige Smartband yang harganya 200.000, fiturnya lengkap. Gak expect bakal ada HRV ya di kelas harga segini, dan saya gak menemukan error yang sangat-sangat parah, paling cuma beda dikit-dikit doang gitu ya. Ini worth it sih untuk yang pengen nyobain smart band tanpa layar yang fiturnya mumpuni tapi harganya cuma 200 ribuan aja. Ya silahkan dicoba. Tapi soal keawetan sorry ya saya gak bisa ngasih review karena mungkin setelah ini ya saya jual lagi seperti biasa. So bagi kalian yang tertarik dengan Lige Smartband ini langsung aja ke kolom deskripsi atau tag produk yang saya sematkan. Rizal Puji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.